Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Budi Dharma, kita akan membahas sesi ke-5 ya, tentang risiko, pengembalian, dan biaya. Mari perhatikan studi kasusnya. Di studi kasus ini, kita eh, membahas tentang bagaimana risiko ya, dalam hal membuat bisnis, terutama dalam penanaman modal. Teman-teman boleh membaca dahulu studi kasusnya, kemudian kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang konsep ya, seperti biasa. Dalam studi kasus ini, konsep yang penting dipahami adalah tentang biaya modal atau cost of capital. Ini merupakan konsep yang menjelaskan bahwa setiap sumber dana atau capital money ya, memiliki biaya atau tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh si pemilik dana. Nah, biaya modal ini harus mencerminkan harga yang harus dibayar perusahaan untuk menggunakan modal tersebut, kemudian require return yang digunakan atau diacu untuk menjadikan seberapa layak kelayakan investasi ini diberikan. Jika tingkat pengembalian suatu proyek tersebut lebih rendah daripada biaya modalnya, maka dipastikan proyek tersebut tidak layak. Ya, ini merupakan salah satu alat juga untuk mengukur apakah kita layak memberikan modal kepada suatu proyek ya. Kemudian ada struktur modal. Struktur modal ini adalah komposisi dari pendanaan seperti utang, saham preferred atau saham biasa. Utang itu punya derajat pengembalian yang lebih tinggi daripada saham preferred dan saham biasa. Maka dikatakan ini adalah bagian dari structure ya, struktur. Setiap komponen memiliki biaya modalnya sendiri-sendiri. Jadi kalau hutang itu di struktur dia berada di paling atas, ya kita akan pahami bahwa biayanya menjadi paling paling besar. Tetapi di sisi lain risikonya juga menjadi lebih kecil karena dia penting untuk segera dikembalikan. Kemudian risiko dan pengembalian ya, risk return and trade off. Setiap sumber modal memiliki risiko yang berbeda-beda seperti yang saya utarakan sebelumnya ya. Utang biayanya paling tinggi tetapi risikonya menjadi paling rendah. Ya, kemudian dari sisi kita, si pemilik modal, risikonya rendah tetapi biayanya juga rendah. Nah, kalau untuk saham preferred ini risikonya menengah, saham biasa itu dia risikonya tinggi dan biayanya juga lebih tinggi. Konsep ini menunjukkan hubungan langsung, semakin tinggi risiko bagi investor, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diminta. Oleh karena itu, dalam kasus saham, karena risikonya tinggi, maka biaya yang diminta oleh eh, investor itu pasti lebih tinggi daripada hutang ya, ataupun saham preferred. Kita akan jawab soal-soalnya ya. Yang pertama adalah sumber dan komponen biaya modal eksternal. Ini bisa ada 3 ya. Ada biaya modal utang, ada biaya modal saham preferred, ada biaya modal saham biasa. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini strukturnya ya. Untuk hutang, kalau rumusnya adalah KD I dikali 1 kurang T ya. Di mana I adalah tingkat suku bunganya, kemudian T adalah tarif pajak penghasilan perusahaan. Jika bunga sebesar 10% dan tarifnya 25% tarif pajak ya, maka biayanya itu sekitar 7,5%. Artinya biaya real penggunaan dana dari hutang itu 7,5% karena efek
pengurangan pajak. Jadi kalau kita menggunakan hutang di dalam bisnis kita sebagai sumber dana ya, itu sebenarnya lebih murah karena dia nanti dikurangi pajak. Baik, yang berikutnya adalah biaya modal dari saham preferen. Nah, kalau dia saham preferen berarti kan saham yang sudah dedicated ya. Oleh karena itu rumusnya dividen per lembar saham preferen dibagi dengan harga pasar. Jika saham per preferennya 10.000 dan harga pasarnya 100.000, maka biaya modalnya sebesar 10%. Nah, sumber dana saham preferen ini adalah pemegang saham yang menerima dividen setiap tahun. Karakteristiknya dividen preferen ini bersifat tetap, tetapi tidak dapat dikurangi pajak karena dividen itu bisa dibagikan setelah EAT ya, laba bersih. Oleh karena itu biayanya bisa jadi lebih tinggi daripada menggunakan hutang. Kemudian sumbernya dari saham biasa. Nah, kalau kita lihat dari saham biasa ini ada dua model yang biasa digunakan. Yang pertama adalah model pertumbuhan dividen pakai Gordon Growth Model. Yang kedua adalah CAPM. Nah, ini yang lazim banget ya digunakan. Capital Asset Pricing Model. Di model Capital Asset Pricing Model ini tingkat bebas risikonya RF-nya itu ditambah dengan beta dikalikan RM dikurang RF, di mana ini merupakan ukuran premi risiko pasar. Kalau di pertumbuhan Gordon itu D1 per PU ditambah G. Nah, tadi kan kalau saham preferen kan cuma D1 dibagi PU saja ya kan. Nah, kalau di saham biasa dia ditambah lagi dengan G atau tingkat pertumbuhan dari dividen. Oleh karena itu, biaya modal ekuitas umumnya lebih tinggi daripada biaya utang, karena risiko yang ditanggung pemegang saham juga lebih besar daripada yang hutang. Kenapa dia lebih besar? Karena kalau hutang, dia direct ya. Maksudnya si pemilik hutang itu berhak menagih dahulu jika terjadi sesuatu dengan perusahaannya. Sedangkan si pemilik saham biasa itu tidak bisa, dia paling akhir. Jadi kalau kita pilot begitu ya, yang pertama dibayar itu adalah yang memiliki hutang. Kemudian seterusnya, baru jika ada sisa di akhir ya, baru pemilik saham dibagi. Baru terakhirnya adalah pemilik. Oleh karena itu risikonya ya bisa dikatakan paling besar kedua ya setelah si pemodal awal. Oke, yang ketiga adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC. Nah, ini dalam praktek ya perusahaan ini sering menggunakan kombinasi dari ketiga modal tadi yang kita bahas tadi. Sehingga kita harus mengukur WACC-nya yaitu rata-rata tertimbang dari seluruh komponen biaya sesuai dengan proporsi struktur dalam perusahaan. Jadi WACC ini sebenarnya tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh proyek baru itu agar nilai perusahaan tidak berkurang. Dia menggunakan penimbangan weighted ya dari seluruh tadi sumber-sumber pendanaan. Kesimpulannya, jika kita lihat biaya hutang itu sumber dananya bisa dari kreditur atau bank ya. Rumusnya tadi KD sama dengan I 1 dikurang T, T-nya itu adalah pajak ya. Ciri utamanya itu ada bunga, kemudian bisa dikurangi pajak. Kemudian kalau saham preferen, ini dividennya tetap cirinya ya, kemudian tidak bisa dikurangi pajak. Sedangkan saham biasa ini ciri-ciri utamanya adalah potensi imbal hasilnya paling tinggi daripada yang lainnya. Ini adalah daftar buku yang bisa teman-teman baca terkait dengan pembahasan kita kali ini. Khusus untuk WACC, teman-teman bisa baca di Fundamental of Financial Management ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.